bukan kuliah ya. Jadi saya akan melewati yang beberapa teori yang saya harap kalian sudah tahu. Jadi tidak usah modalitas ini di kuliah semua ya. Saya harus sudah tahu nama-nama ini, sudah harus jadi familiar ya. Kalau yang dibilang bonden ini, nah, yang mana itu hiperlusen, radiolusen, intermediate, diopak, sudah ada di kuliah. Ingat posisi foto itu, PA itu adalah posisi rutin, ya. Kemudian yang lainnya itu tidak rutin ya, tapi biasa diminta untuk pemeriksaan. Ini orang di foto. Ya, langkah-langkah pemeriksaan foto toraks. Jadi nanti kalau ujian CSL, ya ingat baik-baik ini ya. Lihat juga di video saya yang sudah saya bikin, video pembelajaran tentang respirasi dan kardiovaskuler. Jadi langkah-langkahnya itu sama ya, antara respirasi dan kardiovaskuler. Langkah-langkah pembacaan itu yang pertama memeriksa identitas pasien, ya. Baca bismillah, memeriksa identitas pasien, terus memasang pada live box seolah pasien berada di depan kita. Setelah itu menentukan posisi foto dan jenis foto. Jadi foto ini foto toraks, jenis foto adalah foto toraks, posisinya apa, PA atau AP atau lateral ya. Nanti kalau ujian kan saya kasih foto, lalu kalian interpretasikan. Ya, jadi pertama-tama itu kalian setelah menilai jenis dan posisi foto, kalian harus menentukan syarat-syarat foto toraks ya, syarat-syarat foto toraks yang bagus, yang baik ya. Yang pertama, inspirasi cukup ya, di mana inspirasi cukup itu setinggi IGA 9 ICS ya, ICS bukan IG. Ini ICS ya, setinggi ICS 9 posterior. Posterior ya, ICS 9 kanan posterior ya. Kemudian yang kedua posisi simetris, di mana yang dimaksud adalah proyeksi tulang dari korpus vertebral torakal itu terletak di tengah dengan mengukur yang kita tahu di tengahnya itu dengan melihat sendi sternoclavicularis kanan dan kiri itu sejajar ya. Nanti kita lihat gambarnya. Yang ketiga, kondisi sinareksi itu sesuai, yang mana maksudnya itu kondisi itu ditentukan oleh ini. Jadi ini kalian tidak perlu hafal ini MASKP. Yang kalian harus tahu dalam melihat foto itu yang ini, keterangan yang ini. Vertebra torakal hanya terlihat sampai torakal 3 maksimal 4. Ya, kondisi sinareksi yang sesuai dengan melihat vertebra torakal 3 dan 4 maksimal 4 itu terlihat ya, hanya terlihat dengan baik itu ini maksimal 4. 5, 6, 7 dan seterusnya itu samar-samar atau tidak terlihat. Itu kondisi sinareksi yang sesuai atau yang baik ya. Ingat ini ya. Ingat. Ini 3. Yang keempat, film meliputi seluruh kafum toraks. Yang mana maksudnya? Mulai kelihatan mulai dari puncaknya, puncak kafum toraks, bisa juga apex kedua paru sampai kepada kedua sinus costophreniculus atau phrenicocostalis, sama ya, sinus phrenicocostalis dengan costophreniculus. Jadi dibalik-balik kedua. Ingat ini yang keempat ya, ini presentasi ya, apa namanya, disebut ini yang keempat. Yang mana itu yang tadi ya, ini simetris, ini apa tadi itu ICS ya, inspirasi cukup ya, kita hitung dari sini. Ini 1 di sini, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9. 10 sudah ada diafragma yang menutupi sebagian. Jadi dia tidak termasuk. Jadi dia hanya sampai ICS 9. Dan dia dikatakan inspirasi cukup karena syaratnya tadi sampai ICS 9. Nah, kedua,
posisi simetris dengan melihat kedudukan vertebra torakal ini terhadap kedua sternoclavicularis. Yang ini maksudnya. Ya, jadi ini yang sudutnya sternoclavicularis, kita tarik garis dari kanan ke kiri itu sejajar. Nah, tidak mencong-mencong, tidak ke sini, tidak ke sini ya. Dia sejajar. Itu namanya simetris. Ketiga, kondisi sinar X sesuai atau kondisi sinar X itu bagus atau sesuai atau cukup ya. Yaitu dengan melihat yang mana vertebra torakal 1, 2, 3, maksimal 4 itu terlihat dengan jelas. Maksimal 4. Ya. Kalau sampai 3 enggak apa-apa. Kalau 4 enggak apa-apa juga. Tapi ke 5 dan seterusnya ke bawah ini dia samar-samar atau tidak terlihat. Itu dikatakan kondisi sinar X yang sesuai atau kondisi sinar X yang baik, yang cukup ya. Seperti itu ya. Yang keempat, syarat fototoraks yang baik itu adalah meliputi seluruh kahum toraks. Yang mana maksudnya kelihatan ini puncaknya, puncak kedua kahum toraks atau apex paru, ini apex namanya ya. Apex kedua paru kanan kiri terlihat sampai kepada kedua sinus costophrenicus. Jadi itu 4 syarat ya. Jadi itu nanti disebut dalam ujian CSR. Kemudian apa lagi? Ini yang sudah ya ini sekedar pengantar, tapi ini kan tidak termasuk CS, ini ada dalam kuliah. Ya, parameter reducen, ya, hilus kanan lebih tinggi daripada hilus kiri, lebih tinggi daripada hilus kiri lebih rendah daripada hilus kanan ya. Diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri ya. Itu pengetahuan tidak termasuk. Dan apalagi kita menilai di CSL yaitu menilai setelah menilai syarat foto, kemudian kita menentukan PA atau AP. PA atau P itu ya, ini orang posisi foto AP, yang tadi itu ada gambar sebelumnya itu PA. Ini AP. Kenapa dilakukan AP sedangkan posisi wajib istilahnya ya, dalam tanda kutip posisi wajib atau posisi rutin fototoraks itu PA. Yang tadi itu gambarnya orang berdiri. Karena orang ini tidak bisa berdiri. Dianggap tidak bisa berdiri. Ini kan contoh itu. Nah, biasanya kenapa dia tidak bisa berdiri ya? Sakitnya berat. Ya. Tidak sadar. Kakinya patah mungkin. Tuh. Dibantu tidak bisa juga. Oke. Yang anak-anak kalau kita suruh berdiri lari-lari toh, jadi harus dia dikasih baring, dipegang sama orang tuanya, berdifoto. Kalau disuruh berdiri sendiri tidak mungkin toh. Jadi itu kenapa dia AP? Kenapa dilakukan AP? Sedangkan nah, sekarang kan jadi pertanyaan, kenapa PA itu rutin? Kenapa bukan AP yang rutin? Kenapa enggak orang semua fototoraks disuruh saya baring? Supaya bisa semua, tidak ada yang lagi ya, tidak ada lagi yang berdiri. Mau sakit, mau tidak sakit, ya kasih baring saja. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa dia harus PA? Kenapa harus dia begini? Kenapa dia kasih baring saja semua? Supaya tidak ada nih dikotomi antara orang sakit, tidak sakit, anak-anak, orang dewasa. Yang penting baring saja semua. Karena ada yang tahu? Ya. Tunggu dulu, pelan-pelan. Kalau PA jantungnya AP atau PA itu? Kalau PA kenapa bisa? Tunggu pelan-pelan. Ini PA toh. Siapa yang ngomong ini?
Pak Wirawan. Ini PA. Ini PA toh? PA toh apa ini ya, Pak Wirawan? PA ya. Di mana filmnya? Di mana letak film? Di belakangnya ini orang atau di depannya ini orang? Di depannya, di sini ya. Di sini filmnya. Ditaruh film. Lembar film itu warna hitam toh. Ini arah sinar dari sini. Nah, sekarang kau bilang jantungnya berada? Jantung ini, jantung manusia berada di sini atau di sini depan? Di depan. Ya, terus kalau di depan dia kenapa? Apa hubungannya dengan film? Ya terus ini jantung manusia di depan. Terus? Jadi karena di sini kan jantung ada di depan, film juga di sini. Jadi menempel ini kira-kira hanya dibatasi oleh sternum atau dengan ini nah, menempel. Jadi ukurannya ini mau bisa dikatakan merupakan ukuran jantung seperti orang menempel misalnya tangan ini tuh menempel di tembok sini, jadi sama ukurannya persis sama baru dikasih cahaya dari belakang. Toh? Tapi kalau dia dibalik AP arah sinar dari sini. Filmnya ini ada di kaset film ini ya di bawah. Berarti jantungnya yang ada di depan jauh sekali dari film, jauh letaknya. Sehingga nanti ketika disinari jantung akan tampak lebih besar di sini. Hasilnya nanti tampak lebih besar. Itu namanya proses magnifikasi. Ya, jadi sama kalau kita menempelkan tangan di tembok, sama kalau kita tempelkan di tembok akan sama besarnya dengan ukuran bayangan yang ada di tembok. Kalau kita tarik-tarik mundur ke belakang, berdisinari dari belakang, maka akan lebih besar bayangannya toh, begitu. Ya, ini untuk membandingkan foto antara AP dengan PA. Ini AP. Yang mana PA, yang mana AP sama-sama besar jantungnya. Tapi yang mana PA atau yang mana AP? Kemarin kan bukan kelompok di. Jadi begini, saya sebelum kita jadi untuk menentukan PA atau AP ada beberapa hal ya, ada 3 ya, ada 3. Ya ini PA, ini AP. Jadi kita mau bedakan kalau kita lagi kuliah begini sebenarnya kalau dalam sehari-harian sebenarnya gampang nih untuk membedakan PAP, tidak perlu ilmunya begitu. Nah, ya, jadi yang kalau kita mau ilmunya secara maksudnya fotonya yang kita lihat, maka bedanya itu kalau PA itu ini dia punya pertama klavikulanya itu cenderung membentuk huruf V. Kalau AP dia lurus kita. Yang kedua, yang paling saya pegang itu ini skapula. Skapulanya itu berada di lateral. Ya, berada di dia keluar. Atau karena kan orang di foto tadi itu dia pinggang, ada pinggangnya, dia tolak pinggang sehingga mendorong skapula keluar toh. Jadi margomedial skapula itu ada di luar. Paling tidak dia ada di sini minimal. Tapi kalau dia sudah di tengah-tengah sini berarti dia AP itu. Atau pada saat di foto tidak sesuai dengan yang seharusnya instruksi dari tukang fotonya atau radiografer. Kalau AP, kalau orang baring kayak tadi, orang baring ini dia tidak telak pinggang toh. Ini orang baring dia tidak telak pinggang. Jadi skapulanya tetap pada kondisi seperti apa adanya, ya. Skapulanya margomedialnya itu masuk menutupi sebagian daripada paru-paru. Nah, itu ke salah satu juga ketidakbagusan kalau di AP karena tumpang tindih antara bayangan tulang skapula dengan paru-paru. Jadi kadang-kadang sebenarnya bayangan tulang itu kita bilang itu perselubungan ke apa kata? Karena ada tulang di sini tulang skapula. Itu yang ketidakbagusannya kalau dia di samping tadi jantungnya yang mau besar. Nah, dia menutupi sebagian dari paru-paru. Nah, yang ketiga cuma di sini tidak ada ya. Yang ketiga itu ini PA ini ya. Kita akan mendapati tidak semua juga
Tapi kalau kita dapati gambaran udara di dalam lambung, ini kan dalam lambung nih. Orang PA itu pasti kan berdiri. Akibatnya udara juga lari ke atas kan? Kan dia berdiri, tegak. Nah, sehingga dia terdapat bayangan udara di sini, di fundus ya. Dia seperti air putih level begitu. Ya, air putih level dia ada di fundus. Nah, itu 3 tanda antara kalau AP dia baring, jadi udaranya tersebar. Ya. Tapi tidak semua juga. Kalau seperti ini kan tidak kelihatan, kita tidak ada udara. Mungkin karena banyak cairan lambungnya, banyak makanannya, ya sehingga tidak kelihatan ada udara. Nah, itu untuk membedakan PA dan AP. Ya, itu dalam segi keilmuan. Tapi kalau dalam keseharian, atau praktek sehari-hari kita bingung, kita ragu-ragu, PA atau AP kan gampang, kita tanya saja yang foto ini, foto PA atau AP. Ya, simpelnya. Kalau kita keseharian kalau mau pusing, hanya radiografer ini di fotonya tadi PA atau AP. Ya ini tadi kondisi film ya. Iya, saya mau terangkan ini kondisi film, ini penting ini. Ada yang tahu ini sebenarnya ini kondisi film yang berbeda. Satu kelihatan hitam, satu kelihatan tidak terlalu hitam. Ya. Kalau ini dianggap fototoraks, kalau ini dianggap sebagai satu fototoraks. Jadi misalnya orang permintaan surat rujukannya itu fototoraks, tapi hasilnya seperti ini. Maka ini harus diulang. Harus diulangi, foto lagi kembali. Karena tidak bisa kita baca ini hitam. Tidak bisa kita lihat, nah apa di sini hitam saja. Coba bandingkan yang kalau ini kan kita bisa lihat di mana lesinya, kelainannya. Jadi ini harus diulang. Tetapi kalau bukan dia fototoraks, kalau kita dapati suatu foto yang begini, tapi bukan fototoraks, jadi ini namanya foto apa? Kalau misalnya itu ada kita dapat foto, ya, kita ada dapat foto. Nah ini foto apa? Ada yang tahu ini foto apa? Paham maksud saya? Misalnya kita dikirimi foto, kita dapat foto seperti ini. Tidak ada pengantarnya bilang foto toraks, foto apa. Pokoknya kita ada dapat foto seperti ini. Kita langsung asumsi itu adalah foto apa ini? Ada yang tahu? Foto apa namanya? Kalau ini foto toraks nih. Kalau ini foto apa? Kalau misalnya bukan foto toraks, toh? Kalau ini bukan foto toraks, maka ini adalah foto. Ada yang tahu? Ini tidak kelihatan tulang vertebra torakal. Ini kelihatan vertebra torakal. Jadi ini adalah foto torakal. Jadi ingat ya, ini foto torakal. Jadi kalau ada ujian, kamu dikasih begini, foto begini, jangan jawab foto toraks. Ya, kalau misalnya ujian apa saja ya, di mana, Sibitika, di apa, OSCE. Kalau kalian dapat foto begini, jangan sekali-sekali kau jawab ini spondilitis TB, tapi kau bilang foto toraks. Karena begitu kemarin, waktu kapan itu ya? DSLK apa itu? Yang kemarin ujian. Oh, koas, paling saya tanya. Dia sudah betul jawabannya spondilitis TB. Itu spondilitis TB itu adalah terjadi infeksi pada tulang vertebra atau vertebra. Dalam hal ini torakal. Benar jawabannya, oh spondilitis TB ada abses, destruksi. Tapi saya tanya ini foto apa? Dia bilang foto toraks. Salah ya. Ini adalah foto torakal. Kelainannya betul, tapi dia sebut fotonya salah. Paham ya? Jadi kalau Anda meminta, kalau mau melihat kondisi tulang, misalnya kalian curiga fraktur, destruksi, ada spondilosis, ada hernia, curiga HNP misalnya toh, curiga spondilitis TB, curiga ada penyebaran tumor ke tulang ini, maka mintanya jangan foto toraks, mintanya foto torakal. Kalau kau minta foto toraks, begini hasilnya, tidak kelihatan tulangnya ya. Paham ya?
Oke, kita ini saya nggak usah kasih ini yang kuliah-kuliah ini. Ya, ini sudah saya rasa seharusnya kalian sudah tahu ini. Ya. Bagian. Ya. Ini tadi ya. Ini yang 1, 2, 3, 4 ini kostanya ya. Jangan sampai lagi salah ini saya tanya ini kosta apa? Ada yang jawab itu kosta depan. Ya, mungkin masih ada yang jawab di sini di antara kalian pasti kalau tanya ini satu-satu. Pasti mungkin ada yang jawab ini kosta depan. Kan dia yang paling jelas di anunya, tulangnya. Ini adalah kosta belakang ya. Kosta depan ada di sini. Ini tadi sejajar toh, sejajar kanan kiri simetris. Ini simetris ya. Ini yang tidak simetris. Toh kalau ditarik garis dia tidak ketemu ya. Saya percepat karena banyak sekali respirasi mau dibahas. Baru cuma 3 jam. Maksudnya baru kelompoknya beda-beda. Ini nanti kalian dapat untuk menghitung CTR ya, target traffic ratio ya. Ya ini caranya menghitung. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini yang paling luas, ditarik garis ini nanti hasilnya ini tambah ini dibagi ini. Itulah CTR atau CI. Cardiac index atau cardiac thoracic ratio. Ini foto lateral, true lateral ya. Ada. Kenapa saya bilang true lateral? Karena ada juga lateral miring-miring, namanya oblik. Ya. Oke, di sini kelihatan jantung, ini tulang vertebranya, skapulanya, sternumnya. Ya. Ini anatomi harus sudah tahu ya. Karena saya sempat dengar kemarin ada koas, dia membaca foto tapi tidak tahu anatominya, dia tidak tahu yang mana paru-paru, yang mana klavikula, itu parah sekali itu ya. Kalian mau jadi dokter baru anatomi yang simpel begini tidak tahu. Masa tidak tahu yang mana paru-paru, yang mana klavikula misalnya, yang mana jantung, yang mana apalagi di sini skapula. Ya. Saya tidak tahu kenapa kalian anatominya, yang mudah-mudahan bukan kalian ya, yang sesudahnya itu terus terang itu kurang ya. Memang saya tidak tahu pendidikan sekarang, cara pendidikan sekarang itu kan berbeda ya dengan sistem blok dengan yang dulu. Kita zamannya dulu itu kita memang belajar anatomi itu dibagi 3, anatomi 1, anatomi 2, anatomi 3. Jadi kita fokus betul-betul anatomi dipelajari, tidak masuk di sistem. Misalnya kayak sistem respirasi masuk ini semua toh, ada mininya, ada mini. Kita dulu masih fisiologi, biokimia, histologi 1, 2, biokimia 1, 2. Anatomi itu sampai 3. Anatomi 1 itu khusus tulang dan muskuloskeletal. Saya masih ingat itu. Anatomi 2 itu khusus abdomen. Ya, anatomi 3 itu khusus sistem saraf. Apalagi ya, sistem saraf pusat dengan ini tulang belakang. Jadi kita memang belajar, jangankan ini yang misalnya klavikula, mungkin kalian belajar juga tapi tidak sedetail itu ya. Yang lubang-lubang saja kita harus tahu namanya. Ini kalau ini kan tidak banyak gitu. Kalau kalian lihat tengkorak, kranium itu kan ada lubang-lubangnya, itu namanya semua, ada semua namanya dan kita pelajari semua itu, kita hafal. Nah, sekarang memang sudah lupa toh. Tapi pada saat itu kita harus tahu itu. Ujiannya pun ada muncul di soal itu, ujian anatomi yang menggunakan kadaver mayat. Jadi itu kadaver atau mayat kan, mayatnya itu ada yang tidak utuh, dikasih di situ bendera-bendera, bilang oh ini muskulus apa namanya. Nah sementara kita lihat itu muskulusnya asli muskulus, bukan boneka, bukan. Jadi tengkorak asli tengkorak, apalagi otak mungkin tidak ya, karena hancur nih. Itulah bedanya ya. Jadi saya heran juga kenapa ada koas tidak tahu anatomi yang besar-besar begini. Yang saya heran juga, dan saya dapat sendiri ujian CSL, frakturnya ada di humerus, tapi dia bilang klavikula. Saya tidak tahu apakah memang dia tidak lihat itu fraktur atau dia tidak tahu anatomi. Ya,
Jadi kalau hal yang besar-besar begini, kalian mestinya sudah harus tahu yang mana paru-paru, yang mana jantung, yang mana aorta, yang mana clavicular, scapula, costa depan, costa belakang, costa 1, costa 2. Kita harus tahu ya. Jangan maksudnya memang bikin mau lah. Hal yang besar-besar tidak ditahu. Itu adalah saya kemarin, saya juga kaget dengar itu. Mau baca foto tidak tahu anatominya. Jantung ya, saudara. Ini yang untuk foto lateral itu tambahan pengetahuannya itu ini ya. Yang kita mau selain jantung dalam posisi samping lateral, kita lihat juga ini diafragma kanan dan kiri. Ini ada ruangan namanya retrosternal airspace yang disebut-sebut, yang kita harus sebut juga pada posisi lateral. Jadi kalau ada foto lateral, sebut ini retrosternal airspace atau retrosternal space. Nah, dari namanya saja sternum, berarti ini sekarang ini sternum nih. Berarti di belakangnya sternum. Space itu ruangan, jadi retrosternal space. Ini normalnya kosong. Oh, yang bagusnya ini kayaknya. Ini kan jantung nih, ya. Ini kosong. Kalau membesar ini jantung, dia menutupi ini, menyempitkan atau bahkan sampai tertutup ini ruangan ini. Nah itu gunanya itu retrosternal space, ya. Kalau jantungnya besar, ini jantung nih. Kalau dia membesar, dia tutup ini sebagian atau bahkan dia menutupi seluruhnya. Yang namanya retrosternal airspace atau retrosternal space saja. Nah, bagian jantung apa itu yang kalau dia tutupi ini retrosternal space? Itu adalah ventricle kanan. Jadi kalau dia itu tertutup ini sebagian atau seluruhnya, maka kita pastikan yang besar itu ventricle kanannya. Ya. Ada juga namanya retrocardiac clear space. Yang tadi retrosternal clear space atau airspace, retrocardiac dari namanya saja retrocardiac, berarti di belakang jantung yang ini ya. Ini bentuknya segitiga ini. Retrocardiac clear space. Nah, kalau ini sebagian menghilang atau seluruhnya menghilang, maka jantung yang ini yang membesar yang menutupi adalah bagian ventricle kiri. Kalau dia tertutupi sebagian atau seluruh, maka kita bisa pastikan ventricle kirinya membesar. Itu yang disebut, itu gunanya juga posisi lateral. Selain itu posisi lateral ini, jadi kalau ada misalnya ada sesuatu di sini, ada tumor kah, atau mau membedakan, oh ini tumor kah atau pneumonia, atau mau menentukan di mana letaknya ini. Ya, selain menentukan jenis penyakitnya, tumornya, jenisnya penyakit, apakah dia tumor, kalau tumor apa gitu, letaknya di mana. Maka kita minta foto lateral. Karena kalau di lateral kita bisa tahu dia letaknya di depan, letaknya di belakang, atau di tengah. Ya, makanya pentingnya letak. Kalau misalnya di sini kan kalau kita lihat ada bulat di sini. Kita letaknya di mana? Kalau misalnya itu tumor mediastinum ya. Jadi bukan tumor paru. Bedakan lagi tuh antara paru dengan mediastinum. Ya, mediastinum itu rongga di dalam kafum toraks ini tuh. Rongga mediastinum di sini. Jadi untuk tahunya foto lateral. Jadi kalau mau ada yang minta kapan minta foto lateral? Nah, itu tadi ya, untuk membedakan lesi, jenisnya ya, letaknya, minta foto lateral. Terus ada lagi yang kalau pernah ada dengar hernia diafragmatika, ada yang Morgagni, ada yang Bohdalek. Untuk membedakan yang Morgagni hernia, ya kalian mungkin sudah dengar hernia atau belum, nanti kita lihat ya. Hernia diafragmatika, ya ususnya masuk di sini. Lambungnya masuk, ususnya masuk di dalam rongga toraks. Ada namanya Morgagni, ada Bohdalek. Untuk membedakannya harus memang foto lateral. Nah, karena yang satu di belakang, yang satu di depan. Bagian kalian belajar ini. Oke. Jadi cara bacanya nanti setelah menentukan CTR-nya apa
menentukan posisi PAP, syarat foto, posisi PA atau AP, terus apa lagi? Sorry. Jadi nanti itu yang dibaca dulu itu setelah dipasang di black box, menentukan dulu foto toraks ya, foto toraks jenis foto toraks, posisinya PA atau AP. Nanti kalian jelaskan, oh ini PA karena bla 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 bla. Ini AP karena dia begini begini begini. Nah, setelah menentukan PA dan AP, maka kemudian yang langkah berikutnya adalah menentukan syarat foto baik atau tidak, yang 4 tadi itu, yang inspirasi, simetris, kondisi foto, foto harus mencakup seluruh kapung toraks, jadi ada 4. Lalu kemudian masuk ke kelainannya ya. Apa yang dievaluasi? Ya soft tissue, paru-paru, jantung, sinus, hilus, mediastinum, diafragma, pleura, dan ini semua yang dievaluasi. Kalau kita di Unhas itu menganut sistem yang dievaluasi itu paru-parunya, baru kemudian jantung dan lain-lain. Ya, ini contoh foto ya. Ini adalah perselubungan pada lapangan paru atau lapangan tengah paru kanan. Ya, ini ada tertulis silhouette sign. Silhouette sign itu bayangan siluet. Ya, siluet itu ini ya, dia tidak ada batas. Gampangnya begini. Ini bayangan penyakitnya ya, perselubungan. Ini jantung kanan, atrium kanan ada di sini. Nah, itu namanya silhouette sign. Kita mau tahu ini letaknya ada di mana ini. Ya, makanya silhouette sign-nya disebut kalau mau tahu letaknya. Ya, artinya ini membantu kita tahu. Ya, ini kalau pneumonia tidak masalah ya. Tapi kalau tumor, kita mau tahu dia letaknya di mediastinum mana. Kalau tumor mediastinum ya, silhouette sign itu sangat berperan. Kalau pneumonia, ini kan pneumonia ya. Kalau kita mau cari tahu silhouette sign tidak terlalu penting ya. Karena ya diobati saja pakai antibiotik. Tapi kalau tumor mediastinum, kita mau tahu itu jenis tumor. Karena ada kan tumor mediastinum yang paling sering ada di mediastinum anterior, mediastinum posterior ya. Jadi kita mau tahu. Kalau ini, tapi tidak apa-apa sebagai pelajar. Nah, ini adalah perselubungan yang silhouette sign-nya positif. Artinya tidak ada batas antara ini dengan ini, tidak ada batasnya. Karena ada nanti silhouette negatif seperti ini ada garis hitam, ya berarti ini ada batasnya antara ini pneumonia ini perselubungannya dengan jantung kiri. Kalau ini tadi tidak ada batasnya. Berarti kalau tidak ada batasnya berarti ini letaknya ada di depan sejajar dengan jantung. Kalau ini letaknya di belakang, jadi ini pneumonia tidak sejajar dengan ini jantung, dia ada di belakang ini jantung. Itu silhouette sign. Ini ABS, air bronchogram sign, itu dibentuk oleh bronkus dan cabang-cabangnya yang terlihat pada foto toraks yang seharusnya tidak terlihat, yang biasanya tidak terlihat. Ini kan ini pada CT scan kita lihat ini cabang-cabang bronkus terlihat ya. Oleh karena kan ada sumbatan, misalnya ada di alveolus ada pusnya atau apa ya, kelihatan ABS ya. Ini namanya air bronchogram sign ya, atau ada cairan. Itu yang ditunjuk, ini foto toraks yang ditunjuk panah ini ABS positif. Sketsanya ini ABS-nya pada foto toraks yang CT scan. Ya, ini penyakit-penyakit yang 10 besar penyakit yang dievaluasi di paru. Kalau yang pertama inflamasi ya. Nah, seperti pneumonia, maksudnya ini pneumonia. Dalam hal yang pertama itu TBC. TBC ini sebenarnya pneumonia, cuma dia pneumonia spesifik. Ya, pneumonia spesifik kita sebut sebagai TBC. Ya, TBC itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, primer TBC, post primer ini sekunder. Kemudian non TB artinya pneumonia bukan spesifik. Yang mana itu pneumonia non spesifik ya kita sebut sebagai pneumonia saja atau bronkopneumonia. Ini sebenarnya pneumonia juga ya, cuma dia spesifik. Kalau yang non spesifik kita sebut saja pneumonia. Paham ya? Kalau yang non spesifik langsung kita sebut TBC. TBC primer itu di 3 yang ini biasanya pada anak-anak.
tiga tanda yang kita mau cari yang dikenal sebagai primary complex of Franke itu ada 3. Namun ketiga ini kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, tapi sering sulit didapatkan ketiga-tiganya. Yang paling sering kita dapatkan adalah hilar notnya yang membesar, pembesaran kelenjar getah bening. Kalau ini bisa miss maksudnya bisa luput, fokus gone karena dia kecil, apalagi limfangitis. Ini seperti ini ya, ini kelenjar getah bening yang besar, biasanya pada anak-anak ya. Nah, fokus gone-nya itu coba perhatikan, ini bintik putih kecil, ya bisa kita miss ini ya. Kalau nggak dikasih panah ini ya kita nggak tahu ini bahwa ini fokus gone. Seperti ini ya, yang paling yang jelas ini pembesaran kelenjar getah beningnya di hilus. Seperti ini fokus gone. Ini di panah-panah jadi kita tahu oh ini fokus gone. Tapi coba kalau kasih lampananya. Mungkin yang lama ini fokus gone-nya. Yang penting ini saya kulihat pembesaran kelenjar getah bening karena ini biasa selalu ada ya. Kalau ini fokus gone-nya ya bisa miss ya. Apalagi limfangitis ya, saya punya gambar enggak? Limfangitis susah kita yang mana di sini. Limfangitis itu garis kelenjar limfa ya, dari biasanya ada kayak garis begitu dari fokus gone menuju ke mana? Ya, ini kalau ada garis yang nyambung ke sini itu limfangitisnya itu. Ya primary TB ya, itu. TBC primer, tapi yang paling sering kita dapat itu nama yang paling sering kita dapatkan adalah post primer TB sekunder ya. Apa active sign? Apa itu active sign? Maksudnya tanda-tanda aktif ya masih aktif, masih bisa menularkan kemana-mana ya. Dia apa tandanya pada foto toras bercak-bercak, perselubungan. Ya ini kan namanya perselubungan, opasitas, perkabutan, kavitas. Kalau ini confluence, opacity, cloudy, haziness itu cuma nama ya, tapi intinya sama. Perselubungan kah, opasitas kah, perkabutan kah, berawan kah, ya. Jadi bercak-bercak. Terus yang kedua ini dengan nama yang berbeda-beda. Yang ketiga ini, kalau berawan mungkin ya tipis-tipis namanya berawan toh. Kalau padat kita sebut perselubungan atau opasitas. Nah, ini kavitas, salah satu tanda aktif ya. Ingat, kalau cara ini kompetensinya 4, harusnya adik tahu kalau ada soal ujian seperti ini. Ya, TBC primer. Ya, ini bercak-bercak berawan, ada garis-garis fibros juga bercak berawan, ada kavitas, ya, kavitas. Ya, mungkin ada gambar yang lebih bagus tentang kavitas. Kalau di sini disebut inhomogeneous opacity ya, opasitas inhomogen ya. Pokoknya kalau bilang perselubungan itu tidak masalah. Yang penting kalian tahu yang mana perselubungan. Untuk mengetahui perselubungan yang sedikit, kalian harus rutin lihat yang normal-normal, foto normal tadi ya, yang sudah lewat. Yang mana perselubungannya? Pernah itu ada ICSL dulu-dulu, masih offline, kita kasih tahu yang mana perselubungan, dia tunjuk ini. Padahal foto normal itu. Jadi foto normal kita pakai ujian, tanya apakah ada perselubungannya ini. Dia tunjuk ini perselubungannya. Ada juga yang tunjuk ini perselubungan. Bayangkan kok itu berarti dia tidak tahu. Itu yang tadi dibilang, dia baca foto tidak tahu anatomi. Jantung dibilang perselubungan. Bagian abdomen di bawah diafragma dibilang perselubungan. Ya, ini parah sekali yang begini-begini ya. Kalau kalian ada ujian begini, mana perselubungan kau tunjuk ini, betul-betul itu bisa dipastikan tidak lulus ya. Baik, dia tunjuk jantung perselubungannya. Nah, ini kavitas, ya kavitas. Kavitas itu bermacam-macam juga ya. Ada kavitas TB, ada kavitas abses, ada kavitas apa lagi, bulla, ada kavitas apa namanya, kavitasnya adenokarsinoma ya, CA ya, kanker. Kalau TB itu dindingnya tipis, permukaannya rata atau reguler, itu kavitas TB. Kalau kavitas abses, tebal dindingnya, permukaannya irreguler, ya.
Bercak ini kayak ini, ada bercak-bercak, berawan, yang ini ada garis fibrosisnya menandakan bahwa orang ini mengalami TB lama, TB yang sudah lama tapi masih aktif, ya. Kenapa lama? Karena ada garis fibrosis. Oke, TB semua ini ya, bercak-bercak. Oke, ini berawan semuanya. Ada juga ini ya. Ini juga kavitas Tonji namanya ini. Tapi kavitasnya ini kan kavitas pokoknya ada sesuatu apa ya namanya istilahnya kavitas ya, bulat atau bagaimana ya. Nah, tapi ini kavitasnya ada isinya. Isinya itu cenderung bulat ya, yang ditunjuk Pak ini. Nah, itu ada istilahnya fungus ball, bola jamur ya. Ini satu kasus aspergilloma namanya. Sering juga ditemukan pada orang yang kena TB, apalagi orang yang ada DM-nya. Ya, sama ini fotonya, lebih jelas lah ini. Ini ada opasitas di dalamnya ini. Kavitas, ini kavitas toh, batasnya ini. Nah, di dalamnya itu ada kayak bola-bola ya, fungus ball. Nah, ini yang hitam disebut dengan crescent sign. Kalau kita lihat ini crescent sign. Ini aspergilloma ya. Keluhannya dia batu-batu ya, batu-batu, sering lelah. Kalau ada orang diobati, ya hati-hati, makanya baca foto itu harus kayak begini kan. Karena ada juga fungus bol itu udah terlalu besar di bolanya, jadi dia kelihatan betul kavitas, baru ada bola-bola dalamnya. Kalau ini kan hampir menutupi kavitasnya. Nah, ada orang batu-batu sudah dibom dengan antibiotik, bahkan sudah diobati TB masih batuk, ternyata penyebabnya jamur. Jadi kasih obat jamur bukan antibiotik. Sekarang kalau dia tenang, tidak aktif lagi, maka yang kita temui hanya ini dua, fibrosis atau fibrotik yang mengakibatkan retraksi, apa saja dia bisa tarik, misalnya diafragma dia tarik, hilus dia tarik, karena ada fibrotik itu dia menarik kita, dia tarik, bahkan sampai terjadi atelektasis. Ya. Kemudian ada kalsifikasi. Seperti ini gambarnya, ini garis fibrosis, ini klasifikasi yang lebih putih itu kalsifikasi ya, ini garis-garis fibrosis. Sekarang kan ini kayak bagaimana bedanya dengan pembuluh darah? Ini kan ada pembuluh darah jadi paru-paru. Ada juga pembuluh darahnya itu yang kayak gini. Nah, ini tidak bercabang, tidak ada cabang-cabangnya ini, itu garis fibrosis itu. Kalau ada cabang-cabangnya, berarti bukan garis fibrosis, dia pembuluh darah. Residual or specific inflammatory process. Ya, tuberkuloma ya. Tuberkuloma. Jadi tuberkuloma proses TB yang sisa-sisa proses TB. Residual or specific inflammatory proses. Jadi proses inflammatory spesifik TB paru yang sudah lama, nah ini sisa-sisanya yang kita sebut biasanya tuberkuloma. Ini inaktif. Jadi kalau kita dapati bintik-bintik kalsifikasi, maka kita sebut sebagai suatu TB yang inaktif, tidak aktif. Bisa juga kita pakai TB lama tenang ya, TB lama tenang. Tapi lebih keren mungkin pakai TB inaktif. Komplikasi TB itu ada namanya familiar TB ya. Kalau ada soalnya seperti jangan salah ya. Kalau ada begini gambarnya, ini bercak-bercaknya sangat halus nih ya. Kalau kita perbesar seperti ini ya, bercak-bercak halus. Namanya bercak miliar. Bercak-bercak miliar atau bisa juga bercak-bercak granuler halus. Ingat ya. Nah, siapa tahu disebut tampak bercak granuler halus merata di seluruh, kan merata ini semuanya kena. Semuanya ada maksudnya. Ya, uniform size dengan batas yang tegas ya. Miliar tuberkulosis ya, semuanya ada ya. Oke. Baik. Ini ada komplikasi lain selain tadi yang ini nih. Spine tuberculosis, spondylitis TB.
Jadi spondylitis TB ini ingat, jangan minta foto toraks, minta foto torakal. Foto torakal posisi lateral dan posisi yang tadi, posisi AP. Ya. Atau PA ya. AP atau PA lateral. Sama lateralnya minta kalau mau melihat tuberculosis spine, ya, spondylitis TB, minta foto torakal posisi PA atau AP lateral. Ya, bukan foto toraks diminta ya. Foto minta foto toraks posisi lateral ya. Foto torakal minta supaya tulang-tulangnya ini kelihatan lebih jelas. Kalau minta foto toraks ya samar-samar kok. Tidak kelihatan tulang torakal. Ini yang contoh foto torakal ya kelihatan. Ini bukan foto torak. Ini cocok nih torakal ini ya, bukan CT scan maksud saya tadi. Jadi ini posisi AP lateral toh. Jadi kelihatan jelas torakalnya tuh. Nah, ini ada destruksi yang melibatkan diskus. Ini namanya diskus intervertebralis ya. Ini diskusnya menyempit karena dia ikut destruksi juga. Kasus infeksi itu destruksinya ikut hancur, ikut kena. Kalau dia sudah menyebar ke situ dia kena. Berbeda halnya destruksi yang diakibatkan oleh tumor metastasis dari tempat lain. Ya. Dia tidak kena itu diskusnya, cuma korpus vertebra saja. Dan kalau infeksi, dia melibatkan diskus. Ingat itu ya. Makanya bukan hanya korpusnya, tapi diskusnya ya, yang antar-antaran ini. Sehingga menyempit ini dia punya diskus atau menghilang, karena dia destruksi. Sehingga itu tulang-tulang kostanya, dia tertarik juga masuk. Sehingga kalau dia tertarik masuk, dia seperti kan ini kan jadinya sempit semua toh di celah-celahnya ini dia menyatu toh. Nah, dia membentuk ini seperti kaki laba-laba. Makanya disebut dengan spider leg atau spider leg. Ini tunjukan itu absesnya, abses paravertebral yang membentuk gambaran spider leg atau spider leg. Ini dianggap sebagai satu badannya spider, ini kaki-kakinya yang kosta. Pneumonia non TB ya kita sebut sebagai perselubungan baik homogen maupun inhomogen, konsolidasi juga bisa, perselubungan ya, bisa lobar, bisa segmental, bisa inhomogen. Ya, ABS bisa ada, bisa tidak, seleksennya bisa dinilai. Biasanya pada lobus bawah atau lobus tengah, ingat ini. Biasanya pada lobus tengah atau lobus bawah, karena kalau lobus atas ada perselubungan, adik-adik lihat berawan, perselubungan bercabang, tapi letaknya di lobus atas, maka yang kita sebut diagnosa itu adalah TB paru. 80% TB itu ada di atas, di lapangan atas maksudnya. Kalau dia di lapangan bawah atau tengah, maka kita sebut sebagai pneumonia ya. Tidak usah sebut non TB, pneumonia saja sudah cukup. Ya, cuma sekarang penelitian terakhir itu yang paling banyak kan 80% lebih di lapangan atas, 20%-nya bisa terjadi juga di lapangan bawah, TB paru toh. Tidak mesti TB paru itu harus di lapangan atas, cuma memang 80% lebih di lapangan atas. Kalau ada 20%-nya itu kurang lebih letaknya di bawah atau di tengah. Ya, terutama pada penderita diabetes. Ya. Orang diabetes mudah kena TB. Namun pneumonia non TB, pneumonia tidak mesti juga di bawah semua, bisa juga dia di atas. Ya, bagaimana tahu pneumonia kalau di bagian atas itu pneumonia bukan TB? Yaitu dengan melihat ini sharp, dia punya tajam dia apa namanya sharp border ya, jadi pinggirnya itu jelas. Baru dia sifatnya lobar atau segmental. Kalau dia di lapang atas ini saja yang kita pegang toh. Oh ini pneumonia biasa ini, artinya non TB. Yang kita biasa sebut dengan pneumonia lobaris. Di sketsanya saya kasih ini. Ya ini ya, seperti itu dia punya batas tegas.
lapangan atas ini. Tapi ini suatu pneumonia biasa, bukan ini ABS. Sudah tadi saya jelaskan, ini lobar pneumonia di satu lobus kena batasnya tegas, border sharp tadi ya. Ini pneumonia batasnya tegas gitu. Nah, ini ya di lapangan atas kita, tapi bukan TB paru, karena ini batasnya tegas, tegas. Satu lobus ya, ini kita sebut sebagai pneumolobaris kanan. Pneumolobaris kanan ya, sama pneumolob right middle lobe pneumolobaris, tapi di lapangan tengah paru kadang. Ini ada istilah ruang pneumonia, bentuknya cenderung bulat, tapi ini bisa di DD ya, diferensial diagnosis dengan tumor. Kalau ada begini, penyebabnya kebanyakan jamur atau tuberkulosis. Jamur atau TB ya. Tapi kalau dia di atas ya mungkin TB. Kalau dia di bawah seperti ini jamur. Ini ya. Pneumonia. Ada istilah pleuropneumonia. Apa itu pleuropneumonia? Nah, ini cuma siap ini yang sudah jadi dokter juga ada yang tidak tahu apa itu pleuropneumonia. Saya tulis pleuropneumonia, dia bertanya mana efusi pleuranya, kenapa tidak ditulis? Saya bilang tahu gitu, itu pleuropneumonia terdiri dari pneumonia dan efusi pleura. Jadi kalau ada pneumonia, ada juga efusi pleuranya, disebut dengan pleuropneumonia. Tidak usah ditulis pneumonia dan efusi pleura, langsung saja pleuropneumonia, kanan kah, kiri kah, atau dua-duanya. Jadi kalau ada pneumonia, baru sinusnya, sayang ini sinusnya enggak. Atau kenapa tidak ditampakkan pada mau ditahu itu. Ya, jadi kalau ada efusi, sinusnya menutup, tertutup, berselubung, atau pokoknya tidak kelihatan sinusnya itu, minimal itu tidak kelihatan sinusnya. Ya. Nah, baru ada juga di paru-paru kita lihat begini, maka disebut dengan pleuropneumonia. Ada istilah BP. BP ini bronkopneumonia yang bercak-bercak ya. Bercak. Oke, bercak-bercak. Ini kalau bronkopneumonia itu istilah ya, istilah bercak. Dia hanya bercak-bercak, kita sebut dengan bronko. Bercaknya bisa infiltrat, bisa retikuler. Infiltrat kalau dia bercak titik-titik begitu. Kalau retikuler dia garis-garis. Tapi penanganannya sama, pneumonia dan bronkopneumonia sama aja. Abses paru. Abses paru merupakan yang tadi ya, kavitas juga saya sudah sebutkan tadi di awal. Ada kavitas TB, kavitas bulla, kavitas abses, kavitas tumor. Kalau kavitas abses, dia itu thick wall, irregular border ya. Dindingnya tebal, permukaannya irregular. Ada kemudian tidak selalu, tapi yang paling khas itu kalau kita temukan fluid level, ada fluid level di dalamnya. Tapi bisa juga dia hanya berupa nodul, ya. Kasus ini kita lihat dindingnya tebal sekali ya. Ini juga ada abses ya, ini ada absesnya. Tapi yang paling khas gambarnya ini. Ini multiple, ada di sini, ini juga ada di sini. Ini yang paling khas yang ada di sini. Kavitasnya dindingnya tebal, permukaannya tidak rata, baru di dalamnya ada fluid level. Ya, isinya ini kan nanah. Ya, sama abses. Ini paling bagus gambarnya. Ada fluid level. Abses. Ya, kalau ada soalnya begini, jangan salah lagi ya, ini abses baru. Kalau nggak salah itu klinisnya itu batuk berlendir warna kuning. Kalau nggak salah ingat, itu saya pernah bikin soalnya. Itu dia punya
klinis, batuk berlendir warna kuning dan berbau, agak berbau. Saya nggak tahu berbau gimana, itu nggak baik baunya. Paru, ini kalau kavitas karsinoma, tumor begini ya, tidak bagus ibu, dia punya model ya, tidak betul-betul irreguler. Kalau tadi atas kelihatan bagus batasnya, walaupun permukaannya irreguler juga, tapi ini lebih irreguler lagi. Squamous cell carcinoma. Ini perbedaannya. Laktasis metalaktasis itu langsung kita cek saja. Penyebabnya ini ya. Penyebabnya ini ada obstruksi, kompresi, konstriksi. Ini konstriksi ini yang penyebabnya adanya garis-garis fibrosis atau cicatrix fibrotik. Nah, ada kompresi, obstruksi, ada adesif. Semuanya. Ini kalian hafal lah yang tetap kalau di ujian sedikit ya. Yang direct sign. Yang mana indirect sign? Indirect sign. Laktasis. Atelak ini ada istilah destroyed lung. Ya, kalau ada kata-kata destroyed lung itu kalau atelaktasis satu paru, jadi kempes di parunya, tapi seluruhnya, sehingga kelihatan ini terakhir seperti di kasusnya, terakhirnya tertarik ke sini ya, jantungnya juga tertarik masuk ke sini, tertarik. Nah, ini namanya destroyed lung. Kalau atelaktasis seperti kan bukan termasuk destroyed lung. Ya, terjadi herniasi, trachea tertarik ke sini, jantung tertarik. Ini merupakan atelaktasis masif kiri left, atelaktasis masif sebelah kiri disebut dengan destroyed lung. Edema paru ini kalau ada ada kan istilah Kerley A, Kerley B, perkabutan, Kerley Hayes itu perkabutan. Ini Kerley A ini ya, yang longitudinal. Kerley B itu yang horizontal ini garis menandakan adanya interstitial edema paru. Ini perkabutannya. Kalau mau dilihat ini mirip-mirip gambaran perselubungannya pneumonia, tapi ingat kalau membaca foto selalu harus ada klinisnya ya. Jadi kalau kalian sebagai dokter yang mengirim permintaan foto, mohon pemeriksaan foto toraks, ya cantumkan klinisnya ya, jangan tidak cantumkan, karena kayak begini kita ragu-ragu ini pneumonia, ini edema paru kah? Karena gambarnya mirip. Jadi klinis itu sangat penting, sangat-sangat pentingnya. Kalau pasiennya datang dengan batuk, pneumonia, kalau dia datang dengan sesak, jantungnya besar, riwayat penyakit jantung sebelumnya, berarti dia edema paru. Biasanya dia jantungnya kelihatan besar. Tapi ingat ada edema juga yang non kardiogenik ya, bukan karena gagal jantung, tapi karena yang lain, misalnya ginjalnya terganggu atau apa ya, edema yang lain, bukan karena jantungnya normal tapi ada edema. Nah, yang banyak itu yang pos operasi ya, yang di ICU, yang sudah dioperasi dia overload cairan infus, sehingga gambar terjadi
edema paru. Terlalu banyak cara infus, mungkin karena ada pengobatan yang membuat dia harus diguyur dengan cara infus, sehingga dia lama-lama overload di paru-parunya, sehingga terjadi edema paru. Ada, ingat pada edema paru itu ada butterfly bed appearance atau butterfly pattern. Emfisema paru. Emfisema itu biasa terjadi pada penderita asma bronkial yang sudah lama, PPOK ya. Jadi gambaran emfisema itu hiperlucent lung fills. Jadi hiperlucent juga, tapi bukan hiperlucent pada pneumotoraks. Ini hiperlucent pada emfisema. Apa itu maksudnya? Dia kelihatannya lebih hitam, tapi pasti ada pembuluh darah seperti ini, ada pembuluh darahnya. Ya, kalau pneumotoraks tidak ada pembuluh darah, dia hitam ya, tapi tidak ada pembuluh darah. Tanda-tanda emfisema ya, yang hiperlucent ya, hiperlucent. Biasa juga dipakai istilah hiperaerasi. Ya, hiperaerasi atau hipo, apalagi hipo. Bukan hiperaerasi, hipo apalagi itu. Ada istilah-istilahnya itu ya. Selain hiperlucent, hiperaerasi, hipo apalagi itu dari center lainnya, dari Jawa itu dia pakai istilah lain itu saya bilang hipo. Kemudian selain hiperlucent, sela iganya lebar-lebar ya, melebar. Nah, diafragmanya ini mendatar. Jantungnya itu nanti kelihatannya lebih ramping ya, karena dia tertarik. Kan? Itu tanda-tanda emfisema. Semuanya. Ini yang bulla ini ya. Kavitasi ini juga disebut ini. Dindingnya sangat tipis, permukaannya reguler. Ini bulla ya, giant bulla atau alveolar emfisema. Ini kalau pecah jadinya pneumotoraks. Ya, ini besar sekali bullanya, giant bulla. Ada bronkitis kronik, ya, dirty chest ya. Jadi vaskular prominent landmarknya. Jadi corakan vaskulernya sangat banyak ya, sangat prominent ya. Itu bronkitis itu. Ada juga orang yang tidak ada gejalanya tapi ramai juga pembuluh darahnya. Yang mana itu perokok, orang yang sering terpapar debu atau orang sering naik motor malam-malam terpapar debu, itu juga gambarannya sama ya, mirip bronkitis. Cuma tidak batuk-batuk. Ya, sepertinya bronkitis ini sebenarnya diagnosa apa ya? Dan yang terakhir ini ya, kalau tidak ada yang bercabang dapat, tidak ada perselubungan, tapi kelihatan ramai vaskulernya, keluhannya juga batu-batu yang sudah lama ya, kita bilang bronkitis kronik. Bronkiektasis ada cincin lusen ya, seperti di CT scan, bulat-bulat ya, cincin lusen. Dilatation bronch. Nah, kita lihat ini ada bulat-bulat hitam yang kita sebut sebagai cincin lusen hitam kan? Itu bronkiektasis. Ada dulunya dipakai istilah honeycomb ya, honeycomb. Ini cincin lusen. Nah, terus ada RDN ya. Ini RDN, respiratory distress of the newborn. Ada RDN oleh karena HMD. HMD ini hyaline membrane disease terjadi oleh karena ada gangguan produksi surfaktan. Ya, sehingga alveolnya kolaps. Biasanya terjadi pada bayi-bayi prematur atau kurang bulan dengan berat badan lahir rendah di bawah 2.500 kalau saya. Oke itu ya, prematur, sehingga karena biayanya prematur, surfaktan juga tidak terproduksi, sehingga alveolnya jadi kolaps ya. Penyakitnya namanya ini. Jadi kalau ada bayi lahir sesak, nah, ada kemungkinan dia HMD kalau dia prematur.
Tapi kalau dia cukup bulan, bukan prematur, dia sesak, baru lahir sesak, nah, bukan HMD itu, RDN yang lain. RDN yang lain apa? Ada namanya TTN, transient tachypnea of the newborn. Mana dia di sini? Ada nggak di sini? Oh, ini gambaran HMD-nya dulu. Jadi HMD itu gambarnya itu granuler. Itu bertingkat-tingkat HMD ya. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Ini yang paling khas. Karena kenapa khas? Dia putih semua. Namanya white lung. Kalau ada istilah white lung, HMD grade 4 itu. Ya. Tidak bisa melihat mana bedanya jantung, mana paru-paru. Kita tahu mana paru-paru. Nah, itu white lung, itu HMD grade 4. Ini kali ini masih grade 3, masih bisa kelihatan segalanya sama-sama. Ini lebih-lebih ini ya, masih kelihatan grade 1, grade 2. Jadi bercak-bercak granuler, hipoaerasi. Ya, lama-lama bercak-bercak granuler ini jadinya kalau dia banyak, akhirnya dari begini. Ya. Ini adalah suatu kolapsnya alveoli. Ada, ini yang saya maksud tadi. Kalau dia cukup bulan, tidak berat badannya normal, maka ada istilahnya TRDN atau TTN. Kalau ini TRDN, transient respiratory distress, dia transient di sifatnya sementara. Biasanya istilah yang terkenal itu istilahnya TTN, transient tachypnea of the newborn. Ya, dia itu sementara sifatnya. Ya, apa yang kelihatan itu gambaran edema. Ya, bercak-bercak, granuler, nodul, hypereffusion. Nah, ini gambaran yang bisa didapatkan pada TRD. Jadi dia edema. Edema itu bercak-bercak juga, atau bercak-bercak granuler juga. Atau kalau dia bukan bercak-bercak, dia jadinya agak berkabut, peliharahes atau dengan nodul. Seperti ini, gambarnya mirip-mirip gini. Ya, makanya ditanya, oh ini cukup bulan, prematur, berapa beratnya? Seperti ini bercak-bercak, ada yang perihilarhes teman, perkabutan perihiler. Ini ada cairannya edema. Tapi dia itu, ini kan ini ya contoh kasus. Dia mengalami sesak napas pada lahir, tapi dia cukup bulan. Ya, dia kita kategorikan ada bercak-bercak, kita lihat di sini ya, walaupun tidak terlalu jelas, ada bercak-bercak granuler, ya. Itu umur dia masih baru lahir ya, masih 1 jam umurnya. Itu adalah gambaran alveolar fluid, cairan. Jadi DD-nya itu pneumonia, ya sesak napas. Kemudian 12 jam kemudian dia membaik tanpa dia papai. Makanya disebut dengan transient respiratory of the newborn, transient atau TTN. 12 jam kemudian dia bersih ya, sampai diobati. Ya, masih ada bertanya? Kesejarah jenis psikosis. Ada bertanya? Ngantuk. Itu jam 10. Oke, saya rasa tidak ada lagi yang bertanya. Kita tutup ini jam 10. Capek, mantuk. Ya. Saya akhiri ya, mudah-mudahan belajar ya. Kita ini sebenarnya dipersempit sekali, kita dikasih waktu. Dulu kan tidak begitu. Dulu itu terpisah-pisah. CSR respi terpisah, CLS kardio terpisah, CLS ur terpisah, sekarang digabung. Tapi ada video pembelajaran ini. Jadi nonton videonya. Dulu kan dipisah-pisah CSR-nya, jadi kita lebih fokus. Sekarang tidak. Oke, jadi belajar baik ya. Jangan sampai tidak lulus ya. Saya tutup, kalau tidak ada bertanya, saya akhiri dan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.